Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kiat-kiat agar sebuah bisnis atau usaha bisa bertahan. Sobat DB, banyak sekali usaha-usaha yang baru berdiri, bisnis-bisnis yang baru saja tumbuh, lantas layu, rontok, gulung tikar. Dari seluruh bisnis atau usaha yang baru berdiri dalam rentang waktu 0 sampai 1 tahun, lebih dari 75% itu biasanya rontok, gagal, tutup atau gulung tikar. Dan demikian juga selanjutnya, 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, biasanya banyak sekali bisnis yang berguguran, yang jatuh. Kenapa? Karena pendirinya atau pemiliknya tidak mampu bertahan. Sebab di awal-awal usaha itu berdiri, di awal-awal sebuah bisnis berdiri, banyak sekali rintangan yang bisa membuat bisnis itu rontok, tutup. Sekarang kami akan menyampaikan kiat-kiat agar bisnis atau usaha yang baru berdiri bisa bertahan, yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis atau seorang pengusaha yang baru saja mendirikan usahanya. Dia harus mampu tahan penderitaan. Di dalam mendirikan sebuah usaha, agar dia bisa bertahan, pemiliknya harus bisa memahami bahwa dia akan mengalami berbagai rintangan, berbagai hambatan. Rintangan yang pertama, karena kita belum lagi berpengalaman mendirikan usaha tersebut, sehingga begitu usaha kita dirikan, bukan tidak mungkin akan menemui berbagai kendala. Mungkin kendala dari segi pemasaran. Ketika produk sudah dibuat, contohnya kalau mendirikan sebuah pabrik, kemana yang dipasarkan? Kita belum punya jaringan pemasaran. Bisa juga kendalanya dari sisi permodalan. Modal belum ada, atau begitu usaha berdiri, modal sudah habis. Juga di sisi manajemen, kita belum paham manajemen, sehingga usaha yang didirikan tidak mustahil bisa berantakan kalau kita tidak mampu bertahan. Dan untuk mampu bertahan, kita harus kuat menahan penderitaan. Sebab usaha yang besar sekarang itu mulainya dulu dari kecil, tidak langsung besar. Lihatlah Starbucks contohnya. Usaha Starbucks itu pemiliknya sekarang itu berasal dari seorang karyawan biasa. Kita lihat pula usaha bisnis kopi kapal api misalnya. Waduh, usaha kopi kapal api itu dulunya dia mulai dari menjual secara kecil-kecilan dengan mengendarai sepeda ontel ke pelabuhan-pelabuhan. Karena begitu akrabnya dengan pelabuhan, dengan kapal-kapal yang dari pelabuhan, maka sampai sekarang logo kapal api itu adalah kapal, dan mereknya sekaligus kapal api, padahal dia kopi. Kita lihat pula Sinarmas yang telah begitu menggurita perusahaannya. Dia memulainya dulu dari kecil sekali,
dari berjualan permen di pelabuhan. Tidak ada yang begitu didirikan perusahaan langsung besar. Maka dari itu kita harus bersabar dan harus yakin bahwa usaha yang baru kita dirikan ini, kalau saja nanti bisa bertahan, akan bisa berkembang. Karena itu kita harus bisa bertahan. Itu saja. Tunggu konten kami selanjutnya dalam pembicaraan bisnis secara praktis yang dapat kita terapkan langsung di lapangan. Selamat sukses bagi pebisnis. Salam sukses dari BB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada usaha yang pasti berhasil, tapi orang yang mau berusaha